peningkatan motivasi dan prestasi belajar fikih dengan model cooperative learning tipe STAD atau yang kepanjangan dari Student Team Achievement Division pada siswa kelas 9 MTS Muhammadiyah Kasihan. Sebelum membahas tentang yang materi yang akan kita bahas, jangan lupa ya guys, tekan tombol like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa share ya guys untuk melihat video saya yang akan saya buat pada video berikutnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, cekidot. Ya, pembahasan pada kali ini terkait dengan peningkatan pembelajaran dan motivasi belajar pada siswa kelas 9 MTS Muhammadiyah Kasihan, yang mana di sini saya sudah meresum dari artikel yang ditulis oleh Maruf Yuniarto. Nih, yang ditulis oleh Maruf Yuniarto. Ya, pada artikel ini membahas tentang bagaimana penelitian yang ada di MTS Muhammadiyah Kasihan, yang di situ banyak permasalahan-permasalahan dalam pembelajarannya. Ya, langsung saja. Ketercapaian tujuan pembelajaran itu tidak terlepas dari peran seorang guru, dimana ini guru itu wajib untuk menyajikan pembelajaran yang dapat memberi motivasi sehingga dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari model pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa. Ya, karena di dalam sebuah pembelajaran ini guru sangat berperan dalam sebuah pembelajaran, yaitu untuk bisa meningkatkan motivasi peserta didik dan juga bisa meningkatkan prestasi-prestasi yang ada di dalam peserta didik tersebut. Untuk itu di sini mari akan kita bahas tentang ada kendala yang terdapat di dalam sekolah MTS Muhammadiyah Kasihan pada kelas 9 ini, yang pada realitanya itu terjadi di MTS Muhammadiyah Kasihan ini. Motivasi kelas 9A terhadap mata pelajaran fikih masih rendah. Ya, ini terbukti berdasarkan hasil observasi masih terdapat siswa yang bermalas-malasan dalam pembelajaran. Ya, dari 34 siswa itu hanya ada 5 yang aktif dalam menjawab pertanyaan, sedangkan beberapa siswa yang lain itu tidak di kelas dan bermain dengan teman sebangkunya. Nah, hal tersebut ini berimplikasi pada suasana kelas menjadi gaduh dan pembelajaran tidak kondusif. Sikap seperti ini menunjukkan motivasi siswa tergolong rendah yang dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa tersebut. Ya, dari penjelasan tersebut ini bahwa di MTS Muhammadiyah Kasihan ini siswa kelas 9A ini untuk pembelajaran dan motivasi belajar peserta didik ini masih rendah, dan juga ini sudah ada bukti data yang di dalam artikel ini mengatakan bahwa data yang menunjukkan rendahnya prestasi akademik mata pelajaran fikih siswa kelas 9A pada kelas A MTS Muhammadiyah Kasihan adalah, yaitu yang pertama, rata-rata nilai tugas adalah 70 dengan persentase 88%. Siswa berprestasi rendah dan 42% siswa berprestasi tinggi. Yang kedua, rata-rata nilai ulangan harian adalah 79 dengan presentasi 17% siswa berprestasi rendah dan 83% siswa berprestasi tinggi. Namun, prestasi tinggi tersebut juga masih saja ada beberapa siswa yang mencontek dengan teman saat mengerjakan ulangan. Ya, yang ketiga itu rata-rata nilai tengah semester adalah 78 dengan presentasi 32% berprestasi rendah dan 68% berprestasi tinggi.
Berdasarkan data tersebut, ini penting untuk dilakukan penelitian terkait motivasi dan prestasi pada mata pelajaran fikih yang perlu ditingkatkan, karena mata pelajaran fikih ini merupakan implementasi pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selain itu, penelitian dilakukan dengan tujuan apabila guru mampu menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD ini dan dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pembelajaran fikih, maka siswa akan bersungguh-sungguh dalam belajar tanpa merasa jenuh dan bermalas-malasan. Apabila motivasi belajar tinggi, maka prestasi akademik yang diraih siswa akan meningkat. Penelitian dapat menjadi acuan pendidikan lain untuk menggunakan model pembelajaran learning tipe STAD pada saat mengajar di kelas. Ya, yang selanjutnya mengenai pembahasan tentang penelitian yang dilakukan di sekolah Muhammadiyah Kasihan kelas 9A itu dibagi menjadi 3 siklus, yaitu siklus yang pertama ini perencanaan yang dilakukan, yaitu pertama membuat RPP dan alat pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan lembar observasi dan lembar pengamatan. Dari pelaksanaan tindakan yang dilakukan dengan melakukan materi jual beli dengan durasi waktu 2 kali 40 menit, yang mana pada hasil dari penelitian ini itu pada pertemuan pertama ini guru sudah menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD, yang mana identik dengan pengelompokan siswa, dan motivasi siswa pada pertemuan satu ini sebesar 30%, sedangkan prestasi belajar yang diraih sebesar 84,2%. Ya, yang selanjutnya pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini perencanaan pada pertemuan 2 dilakukan seperti pada pertemuan pertama, serta memberikan modifikasi dengan menggunakan media berupa kertas yang di dalamnya terdapat lembar pengamatan siswa, pelaksanaan tindakan, dan dengan mengerjakan materi kirot melalui langkah-langkah yang ada. Langkah-langkah sebagai berikut, yang pertama, kegiatan awal ini dilakukan dengan melakukan persepsi. Kemudian kegiatan intinya itu melakukan proses pembagian kelompok secara heterogen. Yang selanjutnya, siswa mendengarkan, menyimak, dan mencatat penjelasan guru tentang materi yang dibahas guru. Siswa mengambil tugas kelompok yang diberikan guru berupa LKS, membuat melalui dari 3 siklus yang ini, dari tiga siklus ini bisa dikatakan bahwa dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 ini mengalami kenaikan yang signifikan, yang dimana karena pada pertemuan 1 sampai pertemuan 3 ini ada perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di kelas, yaitu melalui pemaparan melalui media yang diberikan, yaitu menggunakan PowerPoint, dan juga ditambahkan dengan video, yang mana video tersebut bisa memotivasi siswa tersebut untuk bisa lebih baik dalam pembelajarannya. Ya, jadi kesimpulan dari pembahasan pada pertemuan kali ini mengenai penelitian yang dilakukan di sekolah Muhammadiyah Kasihan ini, kesimpulannya yaitu implementasi cooperative learning tipe STAD dalam pembelajaran fikih dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar dengan melakukan modifikasi dalam setiap pertemuan, dan modifikasi dilakukan dalam hal strategi pengelolaan kelas dan media. Perubahan tersebut dalam bentuk tata ruang kelas, media, dan alat pembelajaran, instrumen tes, dan penggunaan teach breaking. Dari semua tersebut akan meningkatkan pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajar yang ada di kelas, sehingga nantinya akan menjadikan
siswa-siswi kelas 9 Muhammadiyah Kasen ini akan meningkat dan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya juga dengan model pembelajaran Cooperative Learning STAD dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Karena peningkatan tersebut dapat dilihat dari problem perolehan presentasi masing-masing siklus, yang mana presentasi motivasi belajar siswa pada prasiklus sebesar 26%, siklus 1 pertemuan 1 sebesar 30%, pertemuan 2 naik menjadi 59%. Yang selanjutnya siklus pertemuan 1 naik menjadi 60%, kemudian pada pertemuan 2 menjadi 78%, sedangkan pada siklus 3 pertemuan 1 naik menjadi 79% dan pertemuan 2 naik menjadi 85%. Ya, model kooperatif learning tipe STAD ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Peningkatan tersebut dari presentasi masing-masing siklus, yaitu presentasi belajar siswa yang diperoleh pada siklus pertama pertemuan 1 sebesar 84,2%, pertemuan kedua naik menjadi 88,1%, namun pada siklus kedua pertemuan pertama turun menjadi 85,1%, pertemuan kedua turun secara signifikan menjadi 62,9%. Yang selanjutnya siklus ketiga pertemuan 1 penerapan cooperative learning tipe STAD ditingkatkan kembali sehingga presentasi yang diperoleh menjadi 97,8% dan pada pertemuan 2 naik menjadi 98,4%. Ya, dari peningkatan dalam pembelajaran di kelas ini melalui pembelajaran model pembelajaran cooperative learning tipe STAD ini akan meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa di kelas 9A Muhammadiyah Kasihan tersebut. Ya, demikianlah kesimpulan yang telah dipaparkan. Semoga pembahasan pada kali ini akan bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu kita untuk bisa meningkatkan pembelajaran yang ada di kelas, khususnya bagi seorang guru akan memudahkan dalam pembelajarannya dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru tersebut di sekolah tersebut. Ya, terima kasih apabila banyak kesalahan dari pembahasan pada pertemuan kali ini. Saya Dwi Irmawan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.